Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indawati SEMMMAK, saya selaku mahasiswi Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi, saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan strategi kooperatif. Di sini saya beranggotakan ada saya Ira Meliana dan juga teman saya Amanda Yasmin. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu strategi kooperatif. Strategi kooperatif itu adalah pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang melibatkan kerjasama dan interaksi antara individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama ini, setiap pihak dapat menutup kelemahan masing-masing dan memperkuat kelebihan sehingga tujuan bersama lebih mudah tercapai. Kemudian ada contoh strategi kooperatif, di sini ada 8. Yang pertama ada aliansi strategi. Aliansi strategi yaitu organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan serupa atau saling melengkapi dapat membentuk aliansi strategi. Mereka berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi untuk mencapai keunggulan bersama sambil tetap menjaga otonomi masing-masing. Kemudian yang kedua ada kemitraan. Di sini kemitraan dalam bisnis yaitu kemitraan melibatkan 2 atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka berbagi tanggung jawab, resiko, dan keuntungan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan produk bersama. Pengembangan produk bersama yaitu perusahaan bisa bekerja sama untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang memanfaatkan keahlian masing-masing pihak. Jadi ini bisa mengurangi biaya riset, pengembangan, serta mempercepat waktu peluncuran produk. Yang kemudian ada rantai pasokan kolaboratif. Jadi dalam industri manufaktur, perusahaan dapat bekerja sama dalam rantai pasokan untuk memastikan aliran bahan baku, produksi, dan distribusi yang lancar. Ini membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kelima ada kelompok studi atau proyek kolaboratif. Dalam konteks pendidikan atau penelitian, individu atau kelompok dapat bergabung untuk mempelajari topik tertentu atau menyelesaikan proyek bersama. Jadi ini memungkinkan bagi pengetahuan dan pemahaman yang luas. Kemudian yang keenam ada komunitas dan organisasi sosial. Di tingkat masyarakat, organisasi nirlaba, LSM, atau kelompok masyarakat dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan. Kolaborasi semacam ini meningkatkan dampak positif dan efektivitas upaya mereka. Kemudian yang ketujuh ada perdamaian dan diplomasi. Strategi kooperatif juga dapat digunakan dalam konteks hubungan internasional. Negara-negara dapat bekerja sama untuk meredakan konflik, mempromosikan perdamaian, dan memecahkan masalah global. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 ada tim kerja. Tim kerja dalam lingkungan bisnis. Tim kerja adalah contoh nyata dari strategi kooperatif. Individu dengan keahlian yang berbeda bekerja bersama untuk mencapai tujuan proyek atau tugas tertentu lebih dipersingkat. Kemudian ada joint venture atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai usaha patungan, yaitu bentuk kerjasama bisnis di mana 2 atau lebih perusahaan atau entitas bergabung untuk membentuk entitas baru yang terpisah dan independen untuk mencapai tujuan. Joint venture adalah strategi kolaboratif yang populer dalam bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan bersama tanpa harus menggabungkan entitas secara permanen. Jadi dalam joint venture, perusahaan yang berpartisipasi biasanya memiliki kepemilikan dan kontrol yang setara atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Pembagian ini bisa 50-50 atau sesuai dengan kesepakatan lain yang disepakati. Keuntungan dan kerugian dari joint venture dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing perusahaan. Pembagian ini ditentukan oleh perjanjian awal dan bisa bervariasi tergantung pada kontribusi dan peran masing-masing perusahaan.
Kemudian ada karakteristik joint venture. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada perusahaan baru, yaitu joint venture melibatkan pembentukan perusahaan baru yang diinisiasi oleh beberapa perusahaan yang bekerja bersama-sama. Entitas baru ini memiliki tujuan dan operasi yang terpisah dari perusahaan-perusahaan pendiri. Kemudian yang kedua ada kerjasama internasional. Di Indonesia, joint venture sering kali merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan domestik dan perusahaan asing. Jadi ini memungkinkan kolaborasi lintas negara untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga ada modal berupa saham, yaitu modal untuk usaha patungan diinvestasikan dalam bentuk saham oleh perusahaan pendiri. Jumlah modal yang disumbangkan biasanya diatur dalam perjanjian dan bisa berbeda antara perusahaan. Kemudian yang keempat ada pemilikan dan kekuasaan. Jadi di sini pemilikan dan kendali dalam joint venture biasanya terkait dengan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap perusahaan pendiri. Kekuasaan dan hak suara dalam pengambilan keputusan didasarkan pada kepemilikan saham. Kemudian yang kelima ada eksistensi terpisah. Meskipun terlibat dalam joint venture, masing-masing perusahaan pendiri mempertahankan eksistensi dan identitas yang terpisah dari entitas usaha patungan. Mereka masih memiliki otonomi dalam operasi bisnis inti mereka. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pemisahan resiko. Resiko dalam usaha patungan dibagi secara bersama-sama antara perusahaan-perusahaan pendiri melalui entitas usaha patungan yang terpisah. Ini membantu melindungi aset dan kepentingan masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada 10 kelebihan utama dari joint venture. Yang pertama, akses ke sumber daya baru. Melalui joint venture, perusahaan dapat mengakses sumber daya, teknologi, keahlian, dan aset lainnya dari mitra kerjasama. Ini memungkinkan perusahaan mendapatkan manfaat dari keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh mitra mereka. Yang kedua, pengurangan risiko finansial. Risiko finansial dalam usaha patungan dibagi antara perusahaan-perusahaan pendiri. Ini dapat membantu mengurangi beban risiko secara individual dan memberikan perlindungan finansial lebih besar. Yang ketiga, penggabungan keahlian. Joint venture memungkinkan perusahaan dengan keahlian yang berbeda untuk bekerja sama. Penggabungan keahlian ini dapat menghasilkan sinergi yang kuat, memungkinkan inovasi yang lebih cepat, dan memperluas cangkupan pasar. Yang keempat, akses ke pasar baru. Joint venture dapat membantu perusahaan memasuki pasar baru atau memperluas kehadiran geografis. Ini terutama berlaku dalam kasus usaha patungan lintas negara. Yang kelima, distribusi risiko dan tanggung jawab. Risiko dan tanggung jawab dalam joint venture dibagi di antara mitra kerjasama. Ini dapat membantu melindungi setiap perusahaan dari risiko yang lebih besar. Kemudian yang keenam, kemampuan bersaing yang lebih baik. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian, perusahaan dapat memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik dalam industri mereka. Ini dapat meningkatkan posisi pasar dan pertumbuhan bisnis. Yang ketujuh, penghematan biaya. Joint venture dapat mengurangi biaya riset dan pengembangan, biaya produksi dan biaya lainnya melalui berbagai sumber daya dan pembagian beban. Yang kedelapan, pengetahuan lokal. Dalam joint venture lintas negara, perusahaan lokal dapat memanfaatkan pengetahuan pasar dan regulasi lokal dari mitra asing, sehingga mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kesembilan, pertumbuhan yang cepat. Dibandingkan dengan mengembangkan bisnis baru secara mandiri, joint venture dapat mempercepat waktu peluncuran produk atau layanan baru. Yang ke-10, fleksibilitas. Joint venture dapat dirancang untuk memiliki tingkat fleksibilitas tertentu dalam struktur kepemilikan, kendali, dan pembagian keuntungan. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kerjasama sesuai kebutuhan. Kemudian ada 10 kekurangan utama dari joint venture. Yang pertama, konflik dan perbedaan budaya. Joint venture seringkali melibatkan perusahaan dengan budaya, nilai, dan tujuan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional. Yang kedua, kendala keputusan. Dalam usaha patungan,
Keputusan penting seringkali harus disepakati bersama antara mitra. Ini bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan tindakan yang cepat. Yang ketiga, pemisahan kontrol. Walaupun memiliki kendali bersama, setiap perusahaan biasanya tidak memiliki kendali penuh atas operasi dan keputusan dalam usaha patungan. Ini bisa menimbulkan frustasi atau konflik. Yang keempat, risiko asimetris. Tidak semua perusahaan dalam joint venture dapat berkontribusi atau menerima manfaat dengan tingkat yang sama. Ini dapat menghasilkan risiko asimetris di antara mitra. Yang kelima, pembagian keuntungan yang kompleks. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam usaha patungan harus ditentukan dalam perjanjian yang cermat. Pembagian ini bisa rumit jika perusahaan memiliki kontribusi yang tidak seimbang. Kemudian yang keenam, keterbatasan kendali dan kebebasan. Meskipun perusahaan pendiri mempertahankan eksistensi independen, mereka juga memiliki keterbatasan dalam mengendalikan operasi usaha patungan. Yang ketujuh, ketidakpastian hukum. Peraturan dan hukum yang mengatur usaha patungan dapat berbeda di berbagai yurisdiksi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang lebih kompleks. Yang kedelapan, ketergantungan pada mitra. Kesuksesan usaha patungan dapat sangat tergantung pada kontribusi dan kinerja mitra. Jika salah satu mitra tidak memenuhi ekspektasi, ini dapat mempengaruhi hasil keseluruhan. Yang kesembilan, pengakhiran yang sulit. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, mengakhiri usaha patungan dapat menjadi rumit dan memakan waktu, terutama jika ada aset dan tanggung jawab bersama. Yang ke-10, kehilangan identitas perusahaan. Dalam usaha patungan, perusahaan mungkin harus mengorbankan sebagian dari identitas dan keputusan yang biasanya mereka kendalikan secara mandiri. Kemudian ada juga aliansi strategik. Aliansi strategis adalah bentuk kerjasama bisnis di mana dua atau lebih organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tetapi tanpa membentuk entitas bisnis yang terpisah. Tujuan ini bisa berupa memperluas pasar, berbagi sumber daya, mengembangkan produk baru, atau tujuan bisnis lainnya. Masing-masing perusahaan tetap independen, namun berbagi sumber daya, keahlian, teknologi, dan pengetahuan untuk memperoleh sinergi dan keunggulan kompetitif. Kerjasama ini dapat digunakan untuk memperluas pasar, mengembangkan produk baru, atau mengurangi risiko dan biaya. Aliansi strategis dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan mencakup berbagai bidang seperti R&D, pemasaran, atau mengembangkan produk. Keberhasilan bergantung pada tujuan yang jelas dan manajemen yang baik serta komitmen semua pihak. Kemudian ada merger. Merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berbeda menjadi satu entitas baru yang terintegrasi. Ini adalah bentuk ekstensif dari kolaborasi bisnis di mana perusahaan-perusahaan tergantung pada kepercayaan dan komunikasi yang baik tersebut menggabungkan semua atau sebagian besar aset, karyawan, operasi, dan keputusan bisnis mereka. Dalam merger, perusahaan-perusahaan yang berbeda digabungkan menjadi satu entitas baru atau salah satu entitas yang sudah ada akan menyerap yang lainnya. Hasilnya adalah entitas yang lebih besar dan lebih kuat dari yang ada sebelumnya. Ini bisa termasuk penghematan biaya, efisiensi operasional, dan pertumbuhan pendapatan. Integrasi yang sukses setelah merger sangat penting. Ini mencakup penggabungan proses bisnis, sistem, kultur perusahaan, dan operasi lainnya untuk menciptakan entitas yang berfungsi dengan baik dan efektif. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, strategi kooperatif merupakan pendekatan penting dalam manajemen bisnis di mana perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara mandiri, seperti memperluas pasar, mengakses teknologi, mengurangi resiko, dan meningkatkan efisiensi. Bentuk utamanya meliputi joint venture, aliansi strategis, dan merger, yang masing-masing menawarkan cara berbeda untuk berbagi sumber daya, keahlian, dan keuntungan. Melalui kolaborasi ini, perusahaan dapat memperoleh sinergi, memperkuat daya asing, serta mempercepat pertumbuhan. Namun tetap memerlukan komunikasi, kepercayaan, dan manajemen integrasi yang efektif untuk mencapai keberhasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.